Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau sekarang kuliah itu bukan cuma lagi jadi pilihan, tapi sudah menjadi kewajiban? Nah, dahulu itu pendidikan tinggi itu dianggap sebagai kebutuhan tersier atau barang mewah, tetapi sekarang sudah menjadi kebutuhan primer bagi banyak orang. Nah, di Indonesia sendiri itu jumlah mahasiswa itu melonjak sangat drastis. Pada tahun 2010 itu tembus sekitar 4,3 juta, dan per 2026 itu lebih dari 4,5 juta mahasiswa di Indonesia. Tetapi anehnya, makin banyak yang kuliah, kok rasanya akses semakin sulit dan semakin mahal ya? Nah, hari ini kita bakal bahas biang keroknya, yaitu liberasi pendidikan tinggi. Nah, jika teman-teman melek informasi, kita tahu ya bahwasannya pendidikan tinggi sekarang itu sudah melampaui batas negara atau yang disebut dengan borderless education. Nah, bahkan organisasi perdagangan WTO sendiri itu lewat kesepakatan GATS itu memasukkan pendidikan dalam salah satu dari 12 sektor jasa yang diperoleh oleh liberalisasi atau diperdagangkan. Nah, artinya pendidikan gak lagi cuma dianggap sebagai layanan publik murni oleh pemerintah, tapi juga sebagai komoditas jasa seperti halnya telekomunikasi atau perbankan. Nah, Bank Dunia juga menyatakan bahwa resep untuk negara berkembang itu dengan mengurangi beban pemerintah yang dilibatkan oleh pihak swasta untuk mendanai pendidikan. Nah, inilah awal mula kenapa kampus-kampus sekarang itu menjadi sangat kompetitif dan berorientasi pada pasar. Terus, apa hubungannya sama kesenjangan di Indonesia? Nah, sekarang semua kampus itu sudah berlomba-lomba untuk menjadi World Class University atau WCU agar diakui kualitasnya secara internasional. Yang menjadi masalah yaitu standar WCU itu membutuhkan dana yang sangat luar biasa untuk fasilitas, riset maupun pengajarnya itu sendiri. Nah, karena bantuan pemerintah yang terbatas, kampus akhirnya mencari sumber dana yang lain, yang sayangnya seringkali dibebankan ke mahasiswa lewat biaya pendidikan atau UKT yang semakin meninggi. Nah, dampaknya jelas, masyarakat kelas menengah ke bawah itu semakin sulit untuk mendapatkan pendidikan berkualitas yang harganya selangit. Nah, pendidikan yang seharusnya menjadi instrumental untuk integrasi sosial malah menjadi resiko ajang bisnis eksklusif. Dan diperparah lagi dengan isu ini sempat dibahas memanas pada waktu Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan atau BHP yang membatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2010 karena dianggap terlalu liberal. Banyak yang protes karena mereka percaya pendidikan itu adalah hak asasi manusia, bukan komoditas pasar. Nah, tantangan kita ke depan adalah bagaimana menciptakan model pendidikan yang berkualitas dan internasional tapi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Menurut kalian, apakah pendidikan tinggi kita sudah cukup adil? Diskusi di kolom komentar ya. See you in the next video. Bye.